Oke, ketemu lagi dengan saya ya, Tom Chris, dalam review singkat saham Indonesia ya untuk bulan Desember tahun 2025 ya. Hari ini adalah bulan Desember tanggal 31 penghujung tahun ya, tahun 2025. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview anak perusahaan dari INDF. Ya, jadi sebelumnya sudah saya bikinkan video tentang INDF. Nah, hari ini adalah review yang anak perusahaannya atau ICBP-nya. Jadi yang fokus pada produknya. Ya, jadi kalau orang-orang kan tidak berapa tahu ya ICBP apa atau apa, tapi kalau mereka didengar nama Indomie, Supermie, ya itu mungkin sejak kecil mereka sudah tahu ya, bahkan Sarimi ya seperti itu ya. Ya. Nah, yang jadi menarik untuk ICBP yang merupakan maksudnya langsung ke produknya ya, jadi langsung ke Indomie dan Supermie-nya ya. Nah, itu harganya sekarang untuk 31 Desember diskon lagi ya. Jadi bukan ini harga tanggal 20 Desember ya, tahun 20 Desember 2025, sedangkan yang tanggal 31 Desember posisi jam setengah 4 sore ini harganya diskon lagi. Ya, jadi harganya diskon 8.200. Lumayan diskonnya ya, Rp225 per lembarnya. Ya, seperti itu ya. Dan satu lot harganya 820.000. Ya, memang kalau kita bandingkan dengan yang INDF itu lebih tinggi ya. INDF sekitar 600 ribuan. Tapi kalau ICBP 800 ribuan ya, satu lotnya dia lebih mahal ya gitu. Nah, terserah teman-teman mau yang grup BP atau INDF ya, itu sama-sama bagusnya gitu. Nah, kalau hal yang menarik lainnya dari ICBP di sini, harganya juga diskonnya lebih banyak dibandingkan kalau kita beli dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Jadi dalam 5 tahun terakhir harga 8.200 itu hampir mirip sama kayak harga tahun 2022 awal. Ya, harga tahun 2022 awal ya. Jadi bayangkan ya, beberapa tahun yang lalu harganya sama ya, atau kembali ke harga itu ya, seperti itu. Nah, namun apakah akan terus turun harganya? Saya rasa kok tidak ya. Pada titik tertentu orang akan malah memburu atau malah membeli, karena memang perusahaannya ini kinerjanya kuat ya, bagus ya, top of mind ya kan, manajemennya juga terlihat strong ya, seperti itu ya, pemiliknya, pengendalinya juga terlihat strong. Hanya memang kondisi daya beli masyarakat yang anjlok ya, jadi bukan faktor karena kesalahan, karena adanya kebocoran-kebocoran internal yang besar, saya rasa kok tidak ya, tapi memang kondisi lingkungannya lagi lesu ya, daya beli masyarakatnya juga lagi sangat lesu ya, masuk resesi saat ini ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau sekilas kita lihat di sini, ini PER PBV-nya lebih tinggi dari yang INDF ya. ICBP lebih tinggi, jadi PER-nya di atas 10, PBV-nya di atas 1 ya. Tapi itu tadi, kalau saya melihat harga 5 tahun terakhir ini termasuk murah loh ya. Bukan ajakan jual atau beli, tapi ya kita bisa rasakan lah ya, ini harganya sama kayak 2022 awal ya. Bayangkan ya, ini 3 tahun kembali ke harga itu lagi ya, seperti itu. Jadi ini bisa jadi kesempatan atau mungkin belum. Nah, ayo mari kita akan bahas emiten saham ini ya. Kita akan lihat kinerja keuangannya berdasarkan RTI bisnis, dan nanti akan kita komentari bagaimana, apakah kita akan beli sekarang atau nanti beli nunggu dulu ya, seperti itu ya. Oke ya, jangan di skip videonya, mari kita bahas satu persatu ya. Nah, pertama-tama kita lihat dulu dari profil perusahaannya. Jadi ini mirip dengan yang INDF, jadi consumer non cyclical. Jadi kalau ini kita beli, maka kita berinvestasi pada perusahaan food and beverage. Salah satu food and beverage terbesar
di Indonesia. Ya, processed food, produk-produk instan, ya, dimana produk instan itu kan bisa bertahan sampai lama ya, berhari-hari ya, bahkan berminggu-minggu, ya, berbulan-bulan, ya. Nah itu ya, jadi bisa disimpan sampai berminggu-minggu, ya, berbulan-bulan, ya kan, gitu. Nah kemudian kita lihat shareholder komposisi pemegang sahamnya, ya. Jadi seperti yang kita duga sebelumnya, jadi PT Indofood atau INDF ini megang 80,5% dari saham ICBP. Ya, dan ini yang bagus juga, masyarakat porsinya kecil. Nah, di bawah 33%. Ya, tadi kalau yang INDF itu kan porsi masyarakatnya kan besar, ya kan, di hampir 50%. Nah, kalau yang ini masyarakatnya kecil, ya nggak sampai 20%, ya kan, masih di bawah threshold, ya, threshold saya maksudnya, ya, seperti itu. Nah, kemudian juga board of commissionernya, ya, board of commissionernya ini nama-namanya saya nggak begitu kenal, tapi terlihat di sini nama-nama di sini cukup kompeten, ya, cukup maksudnya ya terlihat ya, tapi saya nggak tahu secara detail ya, tapi terlihat oke, dan saya rasa masih didominasi oleh grupnya keluarga Salim, ya, seperti itu. Kemudian ada subsidiary companies. Subsidiary companies-nya kita lihat angka-angka yang besar-besar aja, ya. Jadi penjualan mie instan dan distribusi. Jadi mereka juga turut berpartisipasi dalam jalur distribusi karena si perusahaan konglomerasi. Ya, bisa jadi dari hulu ke hilir mereka berusaha berpartisipasi juga. Kemudian ya, oke, itu aja ya yang bisa kita lihat di sini. Bisa dibaca sendiri dan diteliti sendiri apabila teman-teman melakukan investasi dalam uang yang relatif besar, ya. Kemudian untuk kenaikan ekuitas di sini kelihatan sama kayak INDF, itu ICBP kenaikan ekuitasnya terlihat lebih tinggi ya, lebih tinggi dibandingkan kayak yang INDF tadi, ya kan, gitu. Oke, kita akan lihat EPS-nya. Nah, EPS-nya juga naik terus ya, sama kayak INDF tadi ya. Jadi ini menurut saya kesempatan emas ini ya, salah satu kesempatan emas atau perak ya. Jadi di mana ada satu perusahaan yang EPS-nya naik terus, tapi harga sahamnya diskon, diskon sama kayak harga tahun 2022 awal ya. Jadi 3, 4, 5, hampir 4 tahun loh ya. Kalau kita sampai nanti Maret atau Februari 2026 ya. Ini harganya sama kayak harga awal tahun 2022, padahal perusahaannya perusahaan raksasa. Ya, seperti itu ya. Oke, disclaimer on ya, bukan bermaksud mempromosikan atau apa, tapi ini kenyataan seperti itu. Nah, EPS-nya naik terus ini ya, dari 393, 599, 607, dan 2025 meskipun belum selesai sudah cukup banyak, 813, jadi sekitar berapa itu? 30% lebih ya dari yang tahun lalu peningkatannya ya, gitu. Kemudian market cap-nya kurang lebih sama ya, kayak si INDF tadi berapa ya? Sekitar 90 triliunan juga ya kalau nggak salah ya, gitu. Kemudian kita lihat asetnya 132 triliun, liability-nya 61, equity-nya 49. Nah, ini juga nggak nyambung juga ya, nggak mendekati ya. Jadi kalau di jumlah liability sama equity 100 triliun, tapi asetnya 132 triliun, ada selisih. Nah, lagi-lagi ini liability lebih besar dari equity. Ya, sekitar berapa persen ya? 10-15% ya, lebih besar. Ya, jadi tapi nggak sebesar tadi ya, INDF tadi sampai 1,4 kali, ini kayaknya nggak sampai 1,4 ya, 1,1an. Kemudian untuk valuasi, nah ini yang menarik ya, valuasinya ya nggak menarik sekali seperti yang INDF, tapi seukuran sepopuler ICBP ini bagus ya, jadi PER-nya masih 10. Mungkin karena kondisi resesi dan daya beli masyarakat yang sangat rendah sekarang, ini bisa tembus PER 10 ya. Biasanya perusahaan ini nggak pernah ke PER 10 ya.
ya jarang ya ini bisa tembus ya, apalagi harga terendah sama kayak harga awal 2022. Kemudian PBV-nya hanya 2 ya. Ya secara umum dia tinggi, tapi secara kredit nama besar perusahaan ini saya rasa 2 termasuk relatif murah ya kan gitu ya. Tuh. Kemudian apakah kedepannya akan lebih diskon atau enggak, saya nggak tahu. Ya nanti kita bahas di bagian yang terakhir ya, bagaimana kita berusaha memproyeksi ya, memperkirakan. Nah, cocok dengan dugaan saya sebelumnya, DER-nya 1,1-an ya, ini 1,2 ya, 1,2 kali 123% ya, oke ya, tapi ya lebih bagus dari yang punya INDF tadi ya, seperti itu. Jadi memang secara angka-angka ini banyak angka-angka bagusnya ya dibandingkan yang INDF tadi, tapi INDF harganya per lotnya lebih murah ya, harga per lotnya lebih murah, biaya evaluasi lebih murah, tapi kinerja angka-angkanya lebih bagus punya yang ICBP, seperti itu. Nah, kemudian kita tengok revenue-nya. Revenue-nya besar banget ya, 75 triliun, dan net income-nya udah berhasil 9 triliun untuk yang 2025. Nah, ini hampir 10%. Ya, kalau yang tadi INDF itu 10 apa 11% ya. Ya, kurang lebih hampir sama ya kalau kita berinvestasinya dalam jumlah kecil. Ya, tapi kalau kita mau investasi dalam jumlah yang besar, patut diteliti secara laporan keuangan secara detail ya gitu. Masih bagus ya, udah mencetak laba tahun lalu 7 triliun dan ini sudah tembus 9 triliun ya, 10% lebih ya. Ya 10% lebih, apalagi kalau di atas 9 triliun, berarti untuk tahun 2025 berarti lebih dari 10%. Ya bisa ya 10%-an lah, anggap pajak kasar seperti gitu. Oke, sampailah kita pada kesimpulan untuk pembahasan kali ini tentang ICBP. Bagaimana, apakah beli sekarang tanggal 31 Desember atau nunggu awal tahun ya, awal tahun kita nunggu awal tahun atau kita lewati aja. Nah, ini tergantung uang dingin dan karakter investasi teman-teman. Ya, kalau ada uang dingin, pastinya uang dingin dulu ya. Gitu ya, pastinya uang dingin dulu. Ini harga memang lebih mahal dari secara lot ya, secara lot valuasi dia lebih mahal ya dibandingkan INDF. Ya kan? Karena dia secara kinerja juga lebih bagus, sedikit lebih bagus, lebih oke ya angka-angka keuangannya seperti itu ya. Tapi dilihat dari per PBV-nya yang INDF lebih bagus, lebih murah ya, harga per lotnya juga lebih murah ya, seperti itu. Cuman kalau kita lihat dari harga 5 tahun terakhir ini ICBP lebih menarik ya. Nah, jadi harga 5 tahun terakhir ini ICBP ini harga itu tadi ya, harga sama kayak harga awal tahun 2022 ya, kelihatan banget ya di grafiknya ini bagus banget ya, saya suka ini nggak melonjak-lonjak gitu ya, tapi smooth gitu ya, dia turun gitu ya, smooth pelan-pelan gitu ya. Jadi ini satu grafik yang bagus ya, seperti itu ya, dan harga diskon menarik ya. Cuman saya rasa ini bagi yang sama kayak INDF tadi yang suka dengan saham-saham consumer goods. Jadi mereka penggemar saham consumer goods itu bukan nyari yang seperti tambang batu bara yang naik turun ya, tuh ya enggak ya, tapi yang ya maksudnya stabil aja, dapat dividen aja. Oh ya, dividennya belum kita bahas ya, sebentar ya. Oh ya, maaf kelupaan tadi. Jadi untuk ICBP ini juga rutin bagi dividen kebiasaannya. Jadi yang terakhir 2024 250. Jadi sekitar berapa itu ya? Nggak sampai 3% ya kalau dilihat dari harga sekarang ya. Ya 3%, jadi di bawah 3% ya, lebih kecil dari yang punya INDF. Ya, seperti itu. Tapi dia rutin bagi sekali setahun ya. Oke ya, jadi gimana? Apakah mau beli sekarang atau dibandingkan INDF pilih ICBP? Jadi yang pilih ICBP pasti ngelihat dari kinerja keuangan dia lebih oke, performa dia lebih oke, kemudian market cap kurang lebih setara ya. Nah, tapi yang mungkin jadi kelebihan adalah harganya sama kayak harga 2022 ya, awal
Dan ICBP ini melekat banget dengan nama-nama kayak Indomie, Supermie, Sarimi dan teman-temannya gitu ya. Ya, Qtela dan apa tadi ya, seperti itu. Oke ya, jadi gunakan hanya uang dingin ya. Dan tapi kalau untuk prediksi bahwa ini akan meningkat, consumer akan meningkat sama kayak perkiraan saya untuk INDF, pasti produknya dibutuhkan, itu pasti. Nah, tapi bagaimana perusahaan pinter-pinter menyiasati produknya sedemikian rupa sehingga bisa menyesuaikan dengan daya beli masyarakat yang turun. Bukan hanya turun tapi merosot ya. Kalau turun sih normal ya, nah turun-turun. Tapi kalau merosot, nah ini yang pusing ya. Bagaimana perusahaan mengakali sementara harga bahan-bahan bakunya dari supplier atau dari inputnya itu naik, tapi gimana? Ya paling tidak perusahaan mempertahankan harga ya dengan kualitas atau komposisi yang kurang lebih sama seperti itu. Ya, jadi pusingnya di situ. Ya, tapi kalau perusahaannya bertahan melewati 2026, saya rasa pasti melewati, ya kan? Cuman bagaimana bisa bertahan, dan bisa jadi harga di sini tidak mungkin harga terus di bawah ya. Ya, bisa jadi kemungkinan ya, semoga saya tidak salah. Ketika perekonomian mulai bangkit, daya beli masyarakat mulai tumbuh di awal 2027, bisa jadi saham-saham kayak INDF, ICBP bisa jadi mulai merangkak naik juga. Ya, atau bisa jadi juga tahun 2026 ya, begitu ada wah saya nggak bisa tahu ya kalau tahun 2026 ya, karena daya beli masyarakat ini masih sangat lemah ya, kemampuan daya beli masyarakat sangat lemah, tapi perusahaannya, manajemennya oke-oke saja seperti kita ya. Oke ya, keputusan ada di tangan investor atau teman-teman sekalian ya, apakah mau beli sekarang ataukah masih nunggu, atau kata ada opsi investasi yang lain ya, seperti itu. Tapi secara angka manajemen kinerja keuangan INDF dan ICBP ini saya rasa oke ya, dan ini lagi harga murah asal ada uang dingin ya, bagi yang suka saham-saham consumer seperti itu ya. Sekian dan terima kasih sharing dari saya. Jika bermanfaat bisa dibantu like dan subscribe ya, juga share, dan sampai ketemu di pembahasan berikutnya ya. Selamat sore dan salam sehat selalu ya, semoga Tuhan selalu melindungi kita, amin.